Aneh, karena setelah kapal tersebut menabrak mercusuar, kapal tersebut langsung menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman horor dari seseorang yang bernama Pak Rusman. Pak Rusman ini merupakan seorang pensiunan penjaga mercusuar yang pada tahun 1988 sampai dengan beliau pensiun, beliau berdinas di sebuah mercusuar yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Namun sebelum masuk ke cerita, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lalu di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber yang telah memberikan supportnya, telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Pak Rusman merupakan seseorang yang saya kenal dengan sangat baik secara pribadi. Karena kebetulan saya dengan Pak Rusman ini merupakan seorang kerabat ya. Pak Rusman ini masih merupakan kerabat dekat saya, dan suatu hari Pak Rusman ini menceritakan pengalaman-pengalamannya pada saat beliau masih aktif berdinas sebagai penjaga mercusuar. Tentunya saya sangat antusias mendengar cerita-cerita beliau, dan pada akhirnya saya berhasil memancing beliau untuk menceritakan pengalaman horor beliau selama masih berdinas. Menurut Pak Rusman, kejadian-kejadian horor selama berdinas ini cukup banyak. Tapi ada satu kejadian yang menurut Pak Rusman cukup membekas dan sulit untuk dilupakan. Semua dimulai ketika Pak Rusman dipindah tugaskan dari mercusuar yang berada di pinggir dermaga menjadi sebuah mercusuar yang berada di sebuah pulau kecil pada gugusan pulau. Tentu saja Pak Rusman siap-siap saja, karena sebagai pegawai pada sebuah instansi pemerintah yang menangani tentang pelayaran, ya memang sudah menjadi kewajiban bagi beliau untuk bersedia ditempatkan di manapun. Mercusuar yang akan menjadi tempat dinas Pak Rusman selanjutnya merupakan mercusuar yang posisinya berada di sebuah pulau kecil. Jadi di sebelah utara Pulau Jawa itu ada sebuah gugusan pulau, di mana pada gugusan tersebut salah satu pulau kecil yang berada di sisi terluar utaranya, di sanalah mercusuar itu tegak kokoh berdiri. Untuk menuju ke pulau di mana mercusuar itu berada, Pak Rusman harus menaiki kapal kecil atau sampan dari pulau besarnya. Pulau besar ini sekarang dikenal sebagai daerah wisata, kurang lebih sejak tahun 2000-an ya mungkin ya. Itu sudah mulai dipromosikan sebagai tempat wisata, dan di zaman sekarang sudah sangat banyak wisatawan-wisatawan baik lokal maupun mancanegara
yang mengenal tempat tersebut. Namun di tahun 88, tempat itu menurut Pak Rusman sangat jauh dari peradaban. Ya artinya di pulau-pulau itu memang meskipun pulaunya sangat indah dengan pasir putihnya yang sangat menawan, termasuk pulau-pulau kecil yang betul-betul masih asri, masih perawan, belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Namun kondisi indah itu hanya ada di siang hari. Sementara bila gelap sudah datang, di mana-mana yang terlihat hanyalah hitam dan pekat. Sudah lebih dari 3 tahun Pak Rusman berdinas di mercusuar tersebut. Dan selama itu pula tidak pernah ada kendala apapun, termasuk juga hal-hal yang mengerikan. Namun pada tahun 91, tepatnya di bulan November, pada saat Pak Rusman hendak berangkat berdinas, nelayan yang membawa Pak Rusman dari pulau besar menuju pulau kecil di mana mercusuar itu berdiri, mengingatkan Pak Rusman untuk membawa perbekalan lebih. Karena menurut nelayan tersebut, dalam 2 atau 3 hari kemudian akan terjadi badai yang cukup besar. Oh ya, sebelum saya lupa ya, Pak Rusman ini ritme bekerjanya adalah 5 hari bekerja, 5 hari off. Nah, ketika itu ya sebagaimana biasanya Pak Rusman hanya membawa perbekalan untuk dirinya hanya selama 5 hari sesuai dengan hari kerjanya saja. Namun nelayan itu mengingatkan Pak Rusman karena menurut nelayan itu lagi-lagi bahwa akan ada siklus badai yang menurut nelayan itu hanya akan terjadi 5 tahun sekali, dan kebetulan di tahun 91 itu di bulan November badai itu akan terjadi. Nah, akhirnya karena memang Pak Rusman ini termasuk orang baru di situ, ya beliau ini menurut saja, dan segera beliau ini menuju ke warung yang ada di pulau besar itu untuk menambah perbekalannya. Ya, singkat cerita, akhirnya Pak Rusman ini sudah sampai di pulau kecil di mana mercusuar tempat dinasnya ini berada dan segera melaksanakan pekerjaannya. Dan ternyata benar saja, pada hari ketiga Pak Rusman berdinas, tiba-tiba di tengah malam laut mengamuk. Jadi menurut cerita Pak Rusman ya, itu dari sorot lampu mercusuar itu Pak Rusman bisa melihat bahwa ombak laut itu tingginya betul-betul tidak seperti biasanya. Bahkan Pak Rusman itu bisa mengatakan bahwa beberapa kali ombak itu menghempas dinding mercusuar, dan cipratan airnya itu bahkan bisa masuk melalui celah-celah yang ada di lampu mercusuar itu. Ya tentunya tingginya memang betul-betul tidak main-main ya, karena tinggi mercusuar sendiri saja kurang lebih mungkin sekitar antara 30 sampai 50 meter. Pak Rusman yang kala itu berdinas 3 orang betul-betul takjub sekaligus heran melihat pemandangan tersebut. Namun kedua temannya yang lebih senior ini ternyata sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Nah, akhirnya kedua temannya ini hanya berkata kepada Pak Rusman bahwa bisa jadi nanti di masa pekerjaan selesai semua ini bertiga tidak bisa pulang, dan petugas pengganti juga tidak bisa mencapai pulau kecil tersebut. Ternyata memang benar, menurut Pak Rusman itu kondisi seperti itu berlangsung sampai selama seminggu. Nah, jadi mulai hari ketiga Pak Rusman berdinas sampai dengan seminggu kemudian itu Pak Rusman memang terjebak di dalam mercusuar beserta
kedua temannya itu, tidak bisa kemana-mana. Nah, kondisi yang seperti itu terjadi siang dan malam. Dan menurut Pak Rusman sendiri pada saat itu, lampu mercusuar itu juga tidak bisa menyorot atau menggapai kapal-kapal yang biasanya bisa tersorot oleh lampu mercusuar. Laut itu seakan-akan kondisinya sepi ya. Kalau dibaratkan jalan raya itu tidak ada kendaraan yang lewat. Nah, demikian juga di Laut Jawa itu, kata Pak Rusman, kapal-kapal itu juga tidak ada yang melintas. Sampai seperti itu menurut gambaran Pak Rusman. Nah, sampai di hari keempat dalam minggu di mana Pak Rusman dan temannya terjebak, atau hari kedua sejak seharusnya Pak Rusman sudah selesai berdinas, di malam hari ini Pak Rusman dan kedua temannya ini sama-sama mengawasi kondisi laut. Jadi yang biasanya mereka lakukan bergantian, entah kenapa di malam itu mereka bertiga sama-sama mengawasi laut dengan menggunakan lampu mercusuar dan menggunakan teropong. Nah, kemudian salah satu teman Pak Rusman ini berteriak kaget sambil menunjukkan kepada kedua temannya bahwa dia melihat sebuah kapal. Ya, otomatis Pak Rusman dan satu temannya lagi segera mengamati titik yang ditunjuk oleh temannya dengan menggunakan teropong sambil berusaha mengarahkan lampu mercusuar ke kapal tersebut. Dan ternyata benar, mereka bertiga memang melihat ada satu bentuk yang berwujud kapal bergerak cepat menuju ke mercusuar mereka. Nah, tentunya Pak Rusman dan kedua temannya ini sangat khawatir dan kemudian bersegera memainkan lampu mercusuar untuk memberikan tanda kepada kapal untuk merubah haluannya. Karena menurut Pak Rusman dalam ceritanya, kapal itu bergerak sangat cepat, tepat mengarah ke mercusuarnya. Tentu saja ya wajar Pak Rusman dan kedua temannya khawatir kalau sampai mercusuarnya tertabrak oleh kapal, ya entah apa yang akan terjadi ya, seperti itu. Namun rupanya peringatan yang mereka berikan ini seakan-akan tidak digubris. Kapal itu terus bergerak cepat mendekati mercusuar, dan semakin dekat Pak Rusman dan teman-temannya ini bisa melihat bahwa kapal yang mendekat ke mercusuar mereka ini merupakan kapal kayu yang cukup tua berwarna hitam pekat, mungkin semacam kapal pinisi ya. Pak Rusman kalau menyebutnya kapal pinisi, entah itu seperti apa bentuknya, tapi dalam gambaran yang diberikan Pak Rusman itu seperti kapal nelayan-nelayan yang mungkin cukup umum ya, depan runcing sementara bagian tengah ke belakang ke buritannya itu agak gemuk dan kapalnya cukup tinggi seperti itu. Dan baik Pak Rusman maupun kedua temannya betul-betul tidak bisa melihat sinar dari kapal tersebut maupun orang yang berada di kapal tersebut. Bahkan menurut Pak Rusman, tempat di mana seharusnya kapten kapal berada itu juga gelap. Dan tak lama dari atas mercusuar itu, Pak Rusman dan kedua temannya bisa melihat bahwa kapal tersebut akhirnya menabrak mercusuar di mana mereka bertiga ada di dalamnya. Tapi aneh, karena setelah kapal tersebut menabrak mercusuar, kapal tersebut langsung menghilang. Bahkan suara kapal membentur dinding mercusuar pun tidak mereka dengar. Jadi seperti kapal menabrak, seperti menembus gitu aja. Menurut Pak Rusman ya, ini tiba-tiba hilang begitu saja kapalnya. Tidak ada tanda-tanda kapal tenggelam, tidak ada suara atau tanda benturan di mercusuar juga tidak ada. Ya seperti itu. Nah, Pak Rusman dan kedua temannya ini
ya antara kaget, takut, tapi salah satu teman Pak Rusman ini menenangkan diri dan menenangkan teman-temannya dengan mengatakan, ya sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan, yang penting kita tidak apa-apa dan kita tunggu badai ini selesai untuk kemudian ketika petugas pengganti sudah datang kita cepat-cepat pulang, seperti itu saja. Nah, itu tadi salah satu pengalaman yang pernah diceritakan Pak Rusman selaku pensiunan penjaga mercusuar kepada saya. Mudah-mudahan di cerita ini Pak Rusman berpesan memang kepada saya bahwa mungkin kesalahan mereka bahwa ketika masa tugas sudah selesai, mereka dihadapkan dengan kondisi seperti itu, mereka ini mengeluh ya karena mereka ingin pulang, rindu juga dengan keluarga dan sebagainya, dan dengan kondisi yang membuat mereka harus tertahan di situ, mereka bertiga memang sempat mengeluh karena memang menurut Pak Rusman dalam sejarah beliau bertugas, kejadian seperti itu termasuk kejadian beliau terkurung di dalam mercusuar karena badai yang tengah menyerang, memang baru pertama kali itu beliau alami. Sementara seperti apa yang dikatakan oleh nelayan, siklus badai 5 tahunan itu pada akhirnya ya Pak Rusman memang mengalami di kemudian hari, karena sampai dengan pensiun Pak Rusman memang bertugas di mercusuar itu. Jadi beliau sudah tahu dan sudah bersiap-siap bahwa setiap berdinas di bulan-bulan tertentu dengan perhitungan 5 tahunan beliau akan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Nah, ternyata usut punya usut, kedua teman Pak Rusman yang pada malam itu juga berdinas di mercusuar, ternyata mereka dipindahkan ke mercusuar itu juga belum lama. Jadi setelah mereka berdua baru Pak Rusman dipindahkan ke situ, tapi dengan jarak yang tidak terlalu lama sebetulnya. Begitu. Jadi ternyata pengalaman terkurung di dalam mercusuar dan melihat penampakan sebuah kapal menabrak mercusuar mereka sama-sama baru mereka alami pada malam itu. Sebuah malam pada bulan November di tahun 91. Nah, itu tadi sobat horor klasik. Mungkin pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini bahwa sebaiknya memang dalam kondisi apapun kita tidak mengeluh ya. Mungkin seperti itu yang tersirat dari cerita horor yang dialami oleh Pak Rusman ini. Baik sobat horor klasik dimanapun Anda berada, itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan ataupun hal yang mungkin tidak berkenan di hati sobat horor klasik sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.